Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Saras akan melanjutkan materi matematika. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang jarak, kecepatan, dan juga waktu. Oke. Untuk memudahkan menghafal, kita menggunakan istilah Jokowi. J sebagai jarak, K sebagai kecepatan, dan W sebagai waktu, gitu ya. Jadi, ketika kalian mengingat, itu nanti silahkan ingat presiden kita, Jokowi, gitu ya. Berarti diurutkan dari atas menulisnya Jokowi. Nah, kemudian kita bentuk segitiga seperti ini. Nah, nanti akan terbentuk seperti pada gambar ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara melihat rumus dari segitiga ini? Pertama, jika kalian mencari jarak, maka caranya J kan ada di posisi atas nih, berarti K jajaran sama W. Nah, di sini kita anggap kalau dia jajar bersanding maka dia kali, kemudian di sini dia bagi. Oke, gitu ya. Jadi misalnya yang ditanya J, berarti J sama dengan, berarti tinggal K sama W. Karena dia saling sejajar, maka tulis K kali W. Kemudian kalau yang ditanya kecepatan, berarti J berada di bagian atas, berarti jarak ini kita anggap pembagian dibagi W, waktu. Nah, kalau waktu berarti sisanya tinggal jarak diper atau dibagi kecepatan, akan menghasilkan rumus seperti ini. Mengingatnya adalah Jokowi, gitu ya. Kemudian lanjut, kita akan membahas apabila ada soal cerita berpapasan pada waktu yang bersamaan. Jadi dia berpapasan nih dalam waktu yang bersamaan dan berangkatnya itu sama. Jadi yang satu dari titik A dan yang satu dari titik B misalnya sama-sama berangkat jam 7 dengan kecepatan yang berbeda, kemudian dia berpapasan di jalan. Kita akan menghitungnya. Nah, untuk menghitungnya sendiri ada rumusnya ya tadi. Waktu itu jarak diper atau dibagi dengan kecepatan. Perlu diingat, kalau misalnya jam berangkatnya itu sama, berarti rumusnya menjadi seperti ini. Waktu jarak total dibagi jumlah kecepatan keduanya, jadi jumlah gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut soal. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5. Mereka sama-sama berangkat pada pukul 5. Menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km. Berarti sudah diketahui ya, jaraknya itu 150 di situ ya, di sini. Kemudian kecepatannya yang pertama itu 60 km si Andre itu ya. Kemudian pada waktu yang bersamaan si Budi juga berangkat dengan kecepatan 40 km. Sudah ketemu ya. Rumusnya apa? Ketika dia berpapasan, maka rumusnya waktu sama dengan jarak bagi total kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya 150. Oke. Jarak totalnya ya, ini kan dia jaraknya Bandung ke Jakarta 150. Dibagi kecepatannya di total saja. 60 tambah 40 berapa? 100. Oke, 100 ya. Oke, 100. Nah, 150 dibagi 100 ketemunya 1,5 jam. Berarti mereka akan berpapasan setelah menempuh waktu 1,5 jam, gitu ya. Kalau misalnya mereka berangkat jam 5, kemudian mereka akan berpapasan 1,5 jam kemudian,
berarti kita tinggal nambahkan. Jam 5 nih ditambah 1,5 jam, nanti akan menjadi pukul berapa? 6.30. Karena 1,5 jam itu kalau dia dijadikan menit jadi 1 jam lebih 30 menit gitu ya. Oke, hasilnya ini jam 6.30 gitu. Kemudian lanjut, berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Nah, kalau misalnya tadi pas berangkatnya sama, itu tinggal jarak dibagi total kecepatan. Nah, tetapi ketika berangkatnya beda, kita harus menghitung seseorang yang berangkatnya lebih dahulu untuk nanti dipakai mengurangi jarak mereka berdua berangkat gitu ya. Rumusnya menjadi seperti ini, silahkan diingat. Kemudian kita langsung lihat ke soal ceritanya. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 5, oke? Dengan kecepatannya sama ya tadi 60 km. Tetapi Budi berangkat dari Bandung pukul 5.15 dengan kecepatan 40 km. Jarak antara Jakarta sudah diketahui 150. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Terlihat jelas bahwa si Andre itu berangkat lebih dulu ketimbang si Budi. Maka kita hitung selisihnya, berarti jaraknya antara jam 5 sampai jam 5.15 berarti 15 menit. Nah, setelah si Andre 15 menit mengendara, baru si Budi berangkat dari rumahnya. Berarti 15 menitnya kita hitung nih. Nah, tadi kan yang dihitung jaraknya yang berangkat duluan nih. Nah, berdasarkan rumus Jokowi, kalau kita nyari jarak berarti tinggal dikali, ya toh? Ya. Berarti kecepatannya si Andre, karena Andre yang duluan berarti 60 dikali waktunya 15 menit. Nah, kan ini per jam ya, per jam, berarti harus satuannya pakai jam. 15 menit itu seperempat jam gitu ya. Nah, 60 dibagi 4 ketemunya 15, berarti dia dapat 15 km perjalanannya. Jadi kalau digambarkan, nah nanti si Andre ini kan berangkatnya jam 5, kemudian si Budi jam 5.15. Nah, jaraknya ini awalnya itu dia 150 ya, ada? Ya. Kemudian kita hitung ketika jam 15, ketika mereka sama-sama jam 5.15, nah si Andre sudah sampai mana, kan kita hitung pakai ini tadi, jawabannya 15 km di sini. Berarti jarak tadi rumusnya dikurangkan 150 kurangi 15. Nah, 150 kurangi 15. Nah, di sini kalau kalian bisa melihat secara runtut seperti ini, selisih jarak, oke, ketemu 15 km kan. Kemudian kita lanjut di pengurangannya. Nah, terlihat jelas 150 kurangi 15. Nih, 150 kurangi 15, temunya 135 per tadi kecepatannya ditambah 60 tambah 40, 100. Ketemulah 1,35 jam. Maka kita tambahkan 1,35 jam itu sama dengan 1 jam lebih 21 menit. Nah, kita tambahkan, menambahkannya dari waktu seseorang yang terakhir berangkat ya. Jadi bukan dari jam 5 tapi jam 5.15 gitu. Oke. Kemudian lanjut, bersusulan waktu ya. Bersusulan waktu itu nanti yang dicari selisihnya. Kalau berpapasan itu dia totalnya, tapi kalau bersusulan waktu dia selisihnya gitu ya.
Di sini waktu, rumusnya selisih jarak per kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Kecepatan 2 kurangi kecepatan 1 itu disesuaikan dengan besar kecilnya. Kalau misalnya kecepatannya lebih besar yang 1 ya boleh 1 kurangi 2. Yang penting selisihnya. Selisih itu yang besar kurangi kecil. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal. Budi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 5 menggunakan sepeda motor kecepatan 40 km per jam. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara Jakarta Bandung 150. Pada pukul berapa Andre dapat menyusul si Budi? Seperti tadi yang sudah Bu Sarah jelaskan, waktu yang dihitung untuk menyusul itu semuanya serba selisih. Yang atas kalau pakai rumus Jokowi berarti jarak per kecepatan. Oke. Jaraknya juga selisih nih. Jaraknya di situ ada berapa itu? Nah, sebelum menghitung waktu menyusul kita harus menghitung selisih jarak. Nah, ini sama. Kita runtutkan saja. Perbedaan waktu berangkat antara Budi dan Andre adalah 30 menit. Nah, selisih jaraknya berarti jarak total, kan jaraknya ada dikurangi jarak yang sudah ditempuh oleh si Budi yang tadi berangkat duluan, kan gitu ceritanya ya. Di sini dia perjalanannya 30 menit. Oke. Rumus jarak itu kecepatan kali waktu. Nah, yang berangkat itu si Budi, berarti kecepatannya yang dicari kecepatan si Budi 40 dikali waktunya 30 menit sama dengan setengah jam gitu ya. Hasilnya 20 km. Itu sudah ketemu selisihnya yang nanti akan kita pakai. Kemudian lanjut. Di sini setelah kita menemukan selisih maka kita bisa mengisinya. Nah, 20 kilo kecepatannya udah tahu tadi ya toh, 60 sama 40. Kita ambil yang 60 di bagian depan biar bisa dihitung selisihnya. Oke. 20 bagi 20 1 jam. Maka si Budi itu bisa disusul oleh si Andre pada pukul berapa? Nah, ini bisa dihitung 5.30 tambah 1 jam. Jadi jam 6.30. Seperti itu cara menghitungnya. Kemudian lanjut.